Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channelnya Heriando. Nah sahabat YouTube, di video kali ini kita akan merangkum dan membahas tentang binomo. Kalian tahu gak sih apakah itu yang dimaksud dengan binomo? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Binomo itu adalah suatu perdagangan jarak pendek ataupun perdagangan investasi yang prosesnya itu secara cepat. Biasa dikatakan oleh para trader itu bahwa binomo itu adalah binary option. Nah, banyak sekali sekarang berita yang beredar bahwa binomo itu adalah judi ataupun merupakan seperti togel. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas 7 pelajaran dari binomo, penipuan yang menuai kontroversi. Nah, berikut kita simak videonya. Oke, kita lanjut lagi. Buat teman-teman yang ingin memulai trader pemula atau ingin berinvestasi di binomo, perlu memperhatikan ketujuh hal ini. Nah, kita akan simak berikut yang ketujuh itu. Yang pertama itu adalah sebelum kita melakukan investasi, kita harus terlebih dahulu melihat latar belakang perusahaan investasi itu. Nah, buat kita yang ingin melakukan trader, kita harus mempelajari dari perusahaan itu bagaimanakah proses keuangannya, manajemen keuangannya, apakah naik terus atau turun naik seperti itu ya teman-teman ya, supaya kita itu tidak melalui kegagalan. Memang dalam kesuksesan itu harus melalui kegagalan, tapi kita harus mempertimbangkan atau mengurangi kegagalan itu dengan cara belajar ya. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kalian mendaftarkan diri untuk menjadi sebagai peserta investasi itu, sebaiknya kalian harus melihat terlebih dahulu latar belakang dari perusahaan hingga jenis-jenis investasi yang ingin kamu daftarkan. Nah, hal ini dilakukan agar kamu tidak tertipu dengan legalitas palsu yang dipakai oleh oknum perusahaan, seperti dilakukan oleh oknum binomo. Nah, di sini sudah masuk ke persoalannya bahwa di sini kita mengambil kesimpulan bahwa binomo itu adalah merupakan penipuan. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah cek legalitas perusahaan seperti binomo dan lainnya. Kita itu harus mengecek dan memeriksa legalitas dari perusahaan itu apakah ilegal atau legal. Cek juga perusahaan investasi yang kamu tuju apakah terdaftar sebagai dalam OJK. Untuk hal ini kamu bisa mengakses di suatu resmi OJK, karena di sana terdapat publik tentang perusahaan investasi ilegal yang nilainya dapat meresahkan masyarakat. Nah, di sini kita harus melihat apakah itu merupakan dari di bawah kepemimpinan OJK atau otoritas apa ya? Gue lupa. Pokoknya ini punya izin, ini legal, bukan ilegal ya. Nah, yang harus kita perhatikan yang ketiga itu adalah pelajari tata cara berinvestasi. Pelajari tata cara transaksi investasi perusahaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kamu tahu apakah transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan melanggar perundang-undangan dalam bidang perdagangan berjangka. Sebab, seperti yang dilihat dari iklan binomo, hanya memberikan gambaran singkat terkait tata cara transaksi yang mana dinilai manipulatif atau di sini bisa dikatakan atau menipu ya guys ya, sehingga hanya menunjukkan hal-hal instan dengan tujuan menarik minat masyarakat dan membuatnya percaya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di iklan-iklan itu bahwa binomo ini memang curang ya guys ya, bisa dikatakan curang. Di situ hanya dipromosikan bahwa kita itu hanya menebak naik atau turun, padahal dasarnya itu kenyataannya itu kita itu memang memerlukan psikotes yang kuat ya guys ya. Kita itu memerlukan itulah. Oke, kita lanjut yang nomor 4, pelajari cara penyelesaian. Nah, tidak hanya tata cara transaksinya saja yang perlu kamu pelajari, tetapi kamu juga perlu mempelajari penyelesaian perselisihan itu.
Tentu saja ini dilakukan untuk menambah informasi serta pengetahuan kamu dalam dunia investasi dengan skema trading, sehingga kamu tidak hanya mencerna secara mentah apa yang kamu lihat dan dengarkan di dalam iklan dan penawaran. Sebab banyak dari peserta binomo yang termakan oleh kata-kata iklan yang diperkenankan oleh Budi Setiawan tanpa mengetahui lebih lengkap terkait informasi yang dapat didapatkan. Nah, jadi buat trader pemula itu terutamakan kalian itu harus punya apa ya, motivator lah, bisa dikatakan motivator atau yang lebih yang sudah sukses di dunia trading, supaya kalian itu tidak termakan oleh iklan-iklan itu. Korbannya iklan-iklan itu guys, sudah apa itu, bagaimana supaya perusahaannya itu, aplikasinya itu bisa laku lah ya guys ya. Seperti itu, mereka itu mempromosikan dengan hanya instannya, mereka tidak memperlihatkan apa yang ada di dalam itu. Oke, buat teman-teman kita beralih yang nomor 5. Cari tahu dulu segala informasi tentang dunia trading. Kamu perlu juga mempelajari jangka komoditi yang diperdagangkan oleh perusahaan investasi yang kamu tuju. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kamu lebih jelas tentang investasi trading yang ingin kamu ambil. Nah, di sini kalian harus perlu dulu cari tahu segala informasi tentang dunia trading, bagaimana apanya, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana proses perusahaannya itu, apakah naik terus, apakah turun atau turun naik. Nah, supaya mencegah kerugian.